Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami di kelompok 6. Kami di sini akan memberikan sebuah informasi atau materi mengenai usaha pemerataan pembangunan di desa dan di kota. Pembangunan pedesaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yakni akan memberikan desa dana alokasi dengan dana yang besar. Nah, dengan rata-rata 1,4 miliar per desa per tahun. Nah, program tersebut adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat atau PNPM. Undang-undang tersebut disusun atas inisiatif pemerintahan untuk memberikan status hukum yang lebih kuat bagi desa dan memastikan alokasi anggaran pembangunan tahunan dapat disalurkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk ke desa-desa. Jadi, usaha pemerataan pembangunan di desa dan di kota adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan meliputi seluruh kehidupan masyarakat Indonesia untuk melaksanakan tugas dan mewujudkan tujuan nasional. Teman-teman di sini ada yang tahu gak sih apa itu usaha pemerataan pembangunan di desa dan di kota? Jadi, usaha pemerataan pembangunan di desa dan di kota adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan meliputi seluruh kehidupan masyarakat Indonesia untuk melaksanakan tugas dan mewujudkan tujuan nasional. Pengembangan kawasan perdagangan adalah suatu areal yang mengakomodasikan kegiatan jual beli penduduk, terutama dari golongan menengah ke bawah. Pengembangan ini antara lain melalui pembangunan dan penataan kembali pasar-pasar tradisional sehingga pasar tersebut menjadi lebih nyaman, bersih, tidak kumuh, dan menarik untuk kegiatan jual beli. Kemudian, kegiatan ekonomi yang produktif dari golongan menengah ke bawah sangat perlu dilindungi dan diperhatikan dari persaingan pengusaha besar. Pengembangan kawasan industri memiliki peranan dalam peningkatan ekonomi wilayah. Jenis industri yang dikembangkan harus berbasis sumber daya alam yang ada di sekitar kawasan tersebut, sehingga dapat meningkatkan aktivitas warga dalam mengelola kekayaan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraannya. Industri yang berbasis sumber daya alam juga akan menghambat migrasi penduduk dari desa ke kota. Di samping dampak positif yang ditimbulkan dari adanya interaksi desa ke kota, terdapat pula beberapa dampak negatif seperti urbanisasi dan alih fungsi lahan. Untuk itu, kita sebagai generasi penerus harus proaktif dalam meminimalisir kemungkinan dampak negatif dari adanya interaksi antar desa ke kota tersebut. Secara umum, kota akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan melalui keterlibatan aktivitas sumber daya manusia berupa peningkatan jumlah penduduk dan sumber daya alam dalam kota yang bersangkutan. Dalam mengatasi ketidakmerataan pembangunan di Indonesia dapat diatasi dengan cara peningkatan strategi pertumbuhan ekonomi dan perkembangan pertumbuhan ekonomi menjadi pertumbuhan dan pemerataan pembangunan. Strategi ini merupakan adanya pemikiran yang lebih diorientasikan pada investasi sumber daya manusia dan pembangunan sosial dalam proses pembangunan dengan memperhatikan pada pelaksanaan dan perencanaan serta pengelolaan proyek dan program untuk mewujudkan perubahan yang nyata dan bermakna di lingkungan rakyat. Pada umumnya ada 3 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan kota. Yang pertama ada faktor penduduk, yaitu adanya pertambahan penduduk baik disebabkan pertambahan alami maupun migrasi. Yang kedua ada faktor sosial ekonomi, yaitu perkembangan kegiatan usaha masyarakat. Yang ketiga ada faktor sosial budaya, yaitu adanya perubahan pola kehidupan dan tata cara masyarakat akibat pengaruh dari luar, komunikasi, dan sistem informasi. Usaha pemerintah dalam pemerataan pembangunan di desa dan kota. Seringkali terjadi pembangunan di desa dan kota mengalami kesenjangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengatasi kesenjangan tersebut.
Upaya tersebut antara lain percepatan pembangunan secara optimal. Percepatan secara optimal yang dimaksud ialah mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan di wilayah-wilayah strategis yang selama ini masih belum berkembang secara optimal, seperti di daerah yang sebenarnya sangat berpotensi untuk dijadikan objek wisata. Infrastruktur daerah itulah yang harus dipercepat pembangunannya. Yang kedua, fokus pengembangan wilayah tertinggal dan terpencil. Ini bisa dilakukan meningkatkan keberpihakan pemerintah untuk mengembangkan wilayah yang tertinggal dan terpencil. Salah satunya dengan kegiatan mengirimkan guru-guru muda atau sarjana pendidikan untuk mengajar di daerah yang tertinggal dan terpencil. Yang ketiga, mengembangkan wilayah-wilayah perbatasan. Wilayah-wilayah perbatasan di Indonesia memang kurang mendapatkan perhatian dibandingkan dengan wilayah lainnya. Untuk mengembangkan wilayah perbatasan ini dapat dilakukan dengan mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi melihat ke dalam menjadi keluar. Artinya, pemerintah harus bisa melakukan harmonisasi dengan negara tetangga yang berada di perbatasan tersebut. Yang keempat, menyeimbangkan pertumbuhan pembangunan. Yang kelima, meningkatkan keterkaitan kegiatan ekonomi. Yang keenam, mengoperasionalisasikan rencana tata ruang. Yang ketujuh, pemerataan penuh kebutuhan pokok rakyat. Yang kedelapan, pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan. Dan yang terakhir itu adalah pemerataan kesempatan kerja. Sekian materi yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.